Panduan penggunaan spirometer, praktikum anatomi dan fisiologi manusia. Spirometri adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur secara objektif kapasitas atau fungsi paru pada pasien dengan indikasi medis. Alat yang digunakan disebut spirometer dan bentuk spirogram adalah hasil dari spirometri. Tujuan pengukuran spirometri: 1. Mengukur volume paru secara statis dan dinamik. 2. Menilai perubahan atau gangguan pada faal paru. Indikasi pemeriksaan spirometri: perokok yang berumur lebih dari 40 tahun, batuk kronik, sesak napas, rasa berat di dada saat latihan dengan atau tanpa batuk, pasien asma, PPOK, dan SOPT dalam keadaan stabil untuk mendapatkan nilai dasar, pasien asma, PPOK, dan SOPT setelah pemberian bronkodilator, penderajatan asma akut, pro tindakan bedah dengan anestesi umum, reseksi paru, pemeriksaan berkala progresivitas penyakit, pajanan debu atau bahan kimia di tempat kerja, dan mengetahui kecacatan atau ketidakmampuan paru. Berikut adalah kontraindikasi pemeriksaan spirometri: pneumotoraks, aneurisma aorta, postoperasi mata, postoperasi toraks, abdomen, dan saraf. Infeksi pernafasan, hemoptisis, riwayat pneumotoraks, infark miokard, hipertensi tak terkontrol, emboli pulmonal, dan juga stroke. Pasien tidak kooperatif dan sulit berkomunikasi. Beberapa hal yang menyebabkan hasil tidak memenuhi syarat. 1. Terburu-buru atau penarikan nafas yang salah. 2. Batuk. 3. Terminasi lebih awal. 4. Tertutupnya glotis. 5. Ekspirasi yang bervariasi. Dan 6. Adanya kebocoran. Persiapan pemeriksaan spirometri. Pertama, persiapan alat dan bahan. 1. Kalibrasi alat spirometer. 2. Menyiapkan mouthpiece dan memasangnya pada pipa spirometer. Persiapan pasien. Pemeriksa perlu menanyakan kepada pasien hal-hal sebagai berikut. Bebas rokok 2 jam sebelum pemeriksaan. Tidak boleh makan terlalu kenyang. Tidak boleh berpakaian terlalu ketat. Penggunaan bronkodilator terakhir minimal 8 jam untuk bronkodilator aksi singkat dan 24 jam untuk bronkodilator aksi panjang. Mengerti tujuan pemeriksaan dan penilaian spirometri. Menanyakan data pasien untuk menentukan nilai dugaan atau prediksi Pneumobile Project Indonesia. Yang pertama, identitas diri, jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan pasien. Persiapan ruang dan fasilitas. 1. Ruangan dengan sistem ventilasi yang baik. 2. Suhu udara tempat pemeriksaan minimal 17 derajat Celcius atau maksimal 40 derajat Celcius. Ketiga, pemeriksaan terhadap pasien penyakit infeksi saluran napas dilakukan terakhir dan setelah itu harus dilakukan tindakan antiseptik. Prosedur pemeriksaan. Cuci tangan. Siapkan pasien dalam posisi duduk atau berdiri. Lepas masker pasien. Pandu dan demonstrasikan pemeriksaan kepada pasien, termasuk postur yang benar dengan kepala agak menengadah, hidung ditutup rapat dengan alat penjepit hidung, mouthpiece harus ditutup secara rapat sempurna dan dipasangkan kepada pasien. Lalu menyalakan alat spirometri. Prosedur pengukuran pertama yaitu memberi aba-aba pasien untuk menarik napas biasa 3 kali, diikuti dengan menarik napas dalam dan tuntas. Lalu menghembuskan napas perlahan sampai tidak ada lagi udara yang dapat dihembuskan tanpa perasaan paksa.
Prosedur kedua, menarik napas dalam, lalu menghembuskan napas dengan kekuatan maksimal. Ulangi manuver hingga didapatkan minimal 3 manuver dan umumnya tidak lebih dari 8 manuver. Cek apakah nilai dapat diterima dan reproducible. Ulangi manuver bila diperlukan. Penilaian hasil spirometri ada dua, yaitu yang pertama acceptable dan yang kedua adalah reproducible. Kriteria acceptable. 1. Pasien mengikuti sesuai instruksi. 2. Pasien melakukan inspirasi penuh. 3. Pasien melakukan ekspirasi maksimal tanpa jeda untuk berhenti atau mengambil napas kembali. 4. Pasien melakukan manuver VEP1 dengan awal yang cepat. 5. Arus puncak inspirasi memiliki puncak yang tajam. Yang keenam, pasien melakukan ekspirasi hingga lebih dari sama dengan 6 detik apabila pasien berumur lebih dari sama dengan 10 tahun dan lebih dari sama dengan 3 detik apabila umur kurang dari 10 tahun. Pemeriksa dapat menghentikan manuver apabila pasien tidak dapat manuver kembali. Ketujuh, pemeriksa memastikan menggunakan mouthpiece tanpa celah. 8. Pemeriksa memastikan tidak ada obstruksi pada mouthpiece yang tertutup lidah atau gigi. 9. Pasien tidak batuk saat melakukan manuver. Dan ke-10, pasien tidak batuk saat melakukan manuver. Kriteria reproducible. 1. Nilai KVP dan VEP1 diambil dua nilai terbesar dengan perbedaan diantaranya kurang dari 5% atau 100 mili. 2. Pemeriksaan diulangi jika tidak memenuhi kriteria. Dan 3. Jika tidak didapat setelah 8 kali pemeriksaan, maka pemeriksaan dapat dihentikan dan interpretasi hasil yang didapat dengan menggunakan 3 hasil terbaik yang acceptable. Nilai yang dihitung adalah kapasitas vital paksa atau KVP, volume ekspirasi paksa detik pertama atau VEP1, arus puncak respirasi atau APE, dan arus ekspirasi paksa atau AEP 25-75%. Berikut adalah hasil spirometri. Jika nilai KVP lebih dari 80%, nilai dugaan untuk semua usia, dan VEP1 lebih dari 80%, nilai dugaan untuk usia kurang dari 40 tahun, VEP1 lebih dari 75%, nilai dugaan untuk usia 40 hingga 60 tahun, VEP1 lebih dari 70%, nilai dugaan untuk usia lebih dari 60 tahun. Di bawah ini adalah klasifikasi gangguan ventilasi. Pertama, gangguan restriksi, kedua, gangguan obstruksi, dan ketiga, gangguan restriksi dan obstruksi.